Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus memimpinku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus memimpinku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus memimpinku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus memimpinku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan yang kekal di surga, kami mengucap syukur atas hari yang baru, hidup yang baru, kesehatan yang sempurna yang Tuhan telah berikan kepada kami pada hari ini. Oleh karena berkat penyertaan-Mu ya Tuhan, kami dapat melewati segala tantangan yang kami lalui dari hari ke hari dan saat ke saat. Terima kasih ya Tuhan atas pengudusan dan pengampunan-Mu dengan kuasa darah yang kudus dan yang berkuasa, sehingga kami suci dan kudus di hadapan Allah. Bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami senantiasa merasa aman dan bersukacita di dalam hidup ini. Terpujilah nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua umat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami kiranya berkat daripada Allah Bapa dan kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta berkat penyertaan dan pemagaran yang kekal di dalam kuasa Roh Kudus, menaungi kita sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-50, ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, orang Israel tertindas bersama-sama dengan orang Yahuda. Semua orang yang menawan mereka tetap menahan mereka, tidak mau melepaskan mereka. Tetapi penebus mereka adalah kuat, Tuhan semesta alam namanya. Tentulah ia akan memperjuangkan perkara mereka, supaya ia memberi ketenteraman kepada bumi, tetapi kegemparan kepada penduduk Babel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, penyelamat yang ajaib. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penyelamat yang ajaib artinya menyelamatkan dengan cara di luar dugaan dan pikiran manusia.
Yang menyelamatkan umat manusia dengan cara yang ajaib ini hanya dapat dilakukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Pada zaman Nabi Yeremia, Tuhan sering melakukan pekerjaan yang ajaib di depan umat Israel agar mereka tetap percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu memperdulikan mereka, sekalipun mereka selalu gagal menaati perjanjian yang telah disepakati oleh mereka bersama-sama dengan Tuhan. Adapun Tuhan melakukan semua perkara ini di hadapan mereka, agar mereka tidak lupa akan perjanjian itu, dan juga agar musuh-musuh mereka tahu bahwa Dia adalah Tuhan mereka, dan mereka adalah umat pilihannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam renungan kita pada pagi ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dengan cara yang ajaib. Yang pertama, saat mereka tiada jalan. Dalam ayat 33 berkata, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, orang Israel tertindas bersama-sama dengan orang Yehuda. Semua orang yang menawan mereka tetap menahan mereka, tidak mau melepaskan mereka." Pada saat itu, Tuhan sudah melihat bahwa orang Israel dan suku Yehuda sudah berada di dalam genggaman musuh mereka yang kuat yang tidak mau melepaskan mereka. Orang Israel dan suku Yehuda menemui jalan buntu, tidak tahu kemana mereka harus pergi, dan apakah cara yang harus mereka lakukan untuk menyelamatkan diri mereka. Saat orang Israel dan suku Yehuda menghadapi keputusasaan, saat mereka dikelilingi oleh musuh dan tidak menemui jalan keluar, saat itulah Tuhan bertindak untuk menyatakan jalan keluar bagi mereka. Nah, kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4, dan juga ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, "Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal Jefon berkemahlah kamu di tepi laut." Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, "Mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka." Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan, lalu mereka berbuat demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memang tongkat ada di dalam tangan Musa. Apakah artinya jikalau Tuhan tidak menggunakan tongkat itu menjadi alat yang berkuasa di tangan Musa? Bagi Musa, tongkat itu hanya penunjang dia di dalam perjalanan saat memimpin orang Israel di padang gurun. Tetapi Tuhan menggunakannya sebagai alat yang berkuasa untuk menyelamatkan orang Israel. Ini adalah cara yang digunakan oleh Tuhan untuk menyelamatkan umat pilihannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah kita selalu menghadapi jalan buntu di dalam hidup ini?
saat kita dihimpit oleh kesulitan dan kesusahan? Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan dapat menggunakan cara yang ajaib untuk menolong dan memberkati serta menyelamatkan kita? Kalau Tuhan dapat menggunakan sebatang tongkat dari kayu di dalam tangan Musa untuk menyelamatkan umatnya, Dia juga berkuasa menggunakan apa yang ada pada kita menjadi saluran berkat bagi kita. Lalu yang seterusnya, mengapa Tuhan dikatakan penyelamat yang ajaib? Di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 berkata, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menggelarkan dirinya sebagai penyelamat satu-satunya kepada seisi dunia. Selain Dia tidak ada penyelamat yang lain. Tuhan menyampaikan tentang otoritasnya sebagai penyelamat yang ajaib kepada Nabi Yesaya, agar bangsa Israel tidak mengharapkan ilah-ilah lain untuk bertindak menyelamatkan mereka. Sebab semua kuasa akan tunduk kepadanya. Nah, kalau kita membaca di dalam Perjanjian Baru, di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kita dari dulu sampai hari ini mencari penyelamat yang ajaib, yang sungguh berkuasa untuk menyelamatkan kita? Tidak ada satu kuasa yang dapat menundukkan segala kuasa di bawah kolong langit, di atas bumi dan di bawah bumi, selain Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita harus menaruh iman percaya kita kepadanya, sebab Dia yang berkuasa memberi keselamatan bagi kita, dan melumpuhkan segala kuasa yang mau menghancurkan kehidupan kita. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu atas berkat firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan penyelamat dan penyembuh yang ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kuasa-Mu yang telah menaungi kami selama ini. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu pada saat ini, baik yang melayani sebagai gembala jemaat, baik yang melayani sebagai penginjil, melayani sebagai guru sekolah teologi, sebagai misionaris, bahkan juga yang melayani sebagai pemimpin-pemimpin di dalam gereja. Tuhan, tolong berikan kami kekuatan dan urapan, agar kami dapat melakukan semua pelayanan ini dengan baik, seperti mana Tuhan Kau telah menempatkan karunia-karunia roh di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk setiap kawasan dan setiap lorong, di mana kami sebagai umat-Mu sedang berada pada saat ini. Apapun roh yang bertapak dan berkarya untuk mengganggu ketenteraman dan keselamatan kami, kami berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret. Kuasanya dihancurkan dan dilumpuhkan, agar kami sebagai umat-Mu tetap aman dan selamat melakukan segala pekerjaan dari dalam tempat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau berkenan menaungi kami dengan kuasa-Mu yang ajaib di dalam perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami menikmati kebahagiaan dan sukacita
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menikmati penghiburan. Haleluya Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, serta mohon semuanya ini ya Bapa. Amin.